Ingat ini rumusnya. Ini rumusnya. Dari awal setiap Anda menghafal, termasuk ketika menemukan kesulitan dalam hafalan, ayatnya panjang, macam-macam yang mengganggu, maka kaidah keduanya mengatakan, yakinkan pada dirimu ini pasti mudah. Kalau perlu katakan, mudah. Allah yang berjanji, masa mengkhianati janjinya? Kalau yang berjanji manusia, saya bisa mengatakan susah. Tapi kalau Allah yang berjanji, pasti saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menghafal Quran, terbersit pada benak Anda kesulitan dan Anda ragu dengan hafalan Anda, maka pada saat itu Anda akan jadi sulit dalam menghafalnya. Demi Allah saya katakan ya, nanti ini kalau di awal-awal mungkin semangat, pertengahan mulai muncul itu. Kalau muncul itu semua, lalu Anda terbersit kemudian kesulitan, bahkan ragu, bisa nggak ya saya hafalin ini? Maka ketika muncul keraguan itu, yakinkan pada diri Anda, seketika itu hafalan tidak akan menjadi mudah bagi Anda. Itu kaidahnya. Di kaidah yang kedua, selalu punya keyakinan bahwa menghafal Quran itu ya, yakin. Awas, hati-hati. Kalau menghafal misalnya Al-Baqarah ayat 282, itu kan paling panjang tuh di semua ayat Quran, dari atas sampai bawah. Yang pertama sih lumayan, Alif Lam Mim, gampang. Masya Allah sehari udah 5 ayat. Begitu baru lihat satu ayat nih, dicari ujungnya dulu tuh sampai mana nih. Ternyata dari atas ke bawah. Nah, di sini kemudian mulai berlaku nih rumus ini. Begitu lihat, mudah. Panjang juga ya. Mudah, insya Allah mudah. Bismillah, mudah. Mudah. Seharian dihafalkan, belum hafal, mudah. Teman kita 1 jam udah hafal, kita 24 jam belum hafal, besok ditanya udah hafal? Jawab, bukan belum, mudah. Mudah. 3 hari belum hafal, mudah. 10 hari belum hafal, mulai ada persoalan. Teman Anda mengatakan, kan saya bilang dari awal, faktor U. Apa U-nya? Usia, bukan usaha. Karena Al-Quran tidak mengenal usia. Nenek-nenek 82 tahun, oleh cucunya diperdengarkan, dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, cucunya bacain terus di telinganya, baca 2 tahun, Allah. Tiba-tiba jadi penghafal Quran, hafal 30 juz, nggak kenal usia, cuman usaha aja. Nah, maksud saya ingin padukan dengan sebuah hadis. Ketika Anda macet di pertengahan, jangan salah kesimpulan, bukan Al-Qurannya yang susah, barangkali Allah berkehendak sesuatu yang baik yang belum Anda ketahui sebelumnya. Saya mau berikan rumus ini, ingat baik-baik. Kalau Anda sedang menghafal Quran mengulang-ulang, belum hafal juga, maka ingat betul dengan hadis ini. Hadisnya ada di At-Tirmidzi, nomor hadis 2010 dan 2020. Sekarang perhatikan hadisnya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na, telah menyampaikan kepada kami, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitabullah Al-Quran, falahu asyru hasanat, dia mendapatkan nilai 10 kebaikan di sisi Allah. Hasanah itu jangan diukur 10 itu 1, 2, 3, 4, tidak. Saya sering ajarkan di hadis Muslim saja. Ini Anda datang ke masjid sudah mendapatkan 25 hasanah. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Jangan dikira setiap hasanah itu nilainya kecil. Kala. Itu infak aja, 1 hasanah itu begitu masuk, nilainya paling kecil 700 kali lipat, paling kecil. Al-Quran begitu dibaca sehuruf nih, 1 huruf ya, bukan 1 ayat, 1 huruf, 10 kebaikan. 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau saya baca misal alif lam mim, berapa huruf saya baca? Baik, hitungan biasa 3 kali 10 dapat 30 kebaikan. Tunjukkan kepada saya di mana ada penghafal Al-Quran cuman baca 1 huruf. 1.
Penghafal Quran itu mustahil baca sehuruf aja, mustahil. Mustahil. 2 huruf nampaknya tidak. Nun. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam menghafal. Sudah dulu enggak ada. Toha 20 hari ini. Terima kasih ya Allah Engkau berikan kemudahan kepada saya. Ada. Tidak ada. Dan yang kedua, sifat penghafal Quran itu akan selalu mengulangi ayat yang dia hafalkan. Dia ulang-ulang. Beda dengan pembaca. Kalau pembaca sekali baca selesai. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Selesai, baca. Tapi penghafal tidak. Begitu dia menghafal ayat ini, dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fih la raiba fih dzalikal kitabu la raiba fih dzalikal kitabu la raiba fih hudan hudan dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fih dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Berapa huruf yang saya bacakan tadi? Saya tanya pada Anda, berapa akumulasi pahala yang Allah berikan pada orang ini ketika dia mulai terus mengulang-ulang ayat itu? Demi Allah saya katakan, saat Anda macet di ayat terpanjang dalam Al-Quran dan Anda memandang dengan akal Anda kesulitan menghafalkannya, maka pada saat itu pandanglah dengan iman Anda. Barangkali saat detik itu Allah bukan ingin memberikan banyak ayat yang Anda hafalkan, tapi Allah ingin melimpahkan banyak pahala yang Anda butuhkan. Hei fulan, saya jadikan dia cuma 1 jam hafal karena pahala dia udah banyak. Dia dari dulu ngapalin Quran, dosanya dikit, amalan banyak, malam-malam tahajud, Senin Kamis puasa. Ya kamu kemana aja? Baru ingat saya 3 hari ini, baru pengen jadi ahli Al-Quran 2 hari ini. Terus kamu pengen kemudian hafal dengan cepat? Tidak, aku inginkan kamu banyak mendapat pahala untuk menutupi dosa-dosa yang kemarin pernah kamu lakukan. Setelah itu aku akan percepat melebihi teman-temanmu yang lain. Jadi kalau Anda macet dalam 1 ayat, bayangkan pada saat itu bukan Allah menginginkan kita lambat dalam menghafal, tapi Allah ingin mengalirkan pahala untuk menutupi dosa-dosa kita di saat itu. Jelas ya? Ini cara menghadapi. Jadi kalau Anda cara berpikirnya demikian, akan selalu mudah dalam menghafal Quran.